Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi penyuka matematika, yuk kita tambah ilmu lagi. Kali ini kita akan belajar logaritma. Tentunya enjoy bersama saya Noresna Elisa. Pengertian logaritma. Logaritma itu merupakan inverse dari eksponen. Jadi kalau A pangkat C sama dengan B, maka kalau dituliskan dalam bentuk logaritma, A log B itu sama dengan C. Dengan A lebih dari 0, kemudian A-nya tidak sama dengan 1, B-nya juga harus lebih dari 0. A ini disebut dengan bilangan pokok logaritma atau basis, kemudian B itu disebut dengan numerus. Oke, kita ke contohnya. Nyatakan bentuk berikut dalam bentuk logaritma. Ada 3 bentuk pangkat di sini. Perintahnya nyatakan ke dalam bentuk logaritma. Nah, kita ingat tadi kalau A pangkat C sama dengan B, maka kalau ingin menyatakan dalam bentuk logaritma, A log B sama dengan C. Kita lihat untuk contoh yang pertama, 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka A-nya adalah 2, B-nya adalah 8, dan C-nya 3. Jadi ingin kita nyatakan dalam bentuk logaritma, berarti A berarti 2 log 8 sama dengan 3 ya. 2 log 8 sama dengan 3. Kemudian yang kedua, 3 pangkat negatif 4 sama dengan 1/81. Maka A-nya adalah 3, kemudian B-nya adalah 1/81, dan C-nya adalah negatif 4. Nah, kalau dinyatakan dalam bentuk logaritma, maka 3 log 1/81 itu sama dengan negatif 4. Kemudian yang ketiga, 10 pangkat 4 sama dengan 10.000. Berarti A-nya 10, kemudian B-nya 10.000, dan C-nya 4. Maka 10 log 10.000 itu sama dengan 4. Tetapi dalam logaritma itu basis 10 tidak usah dituliskan. Jadi kalau di sini basisnya tidak tertulis, artinya basisnya itu sama dengan 10. Jadi log 10.000 sama dengan 4. Nah, kalau kalian melihat 3 contoh soal ini, berarti logaritma itu sebenarnya adalah mencari nilai pangkatnya, ya kan nih. 2 log 8 sama dengan 3, ini artinya 2 pangkat berapa sama dengan 8, berarti kan pangkat 3. Kemudian ini 3 pangkat berapa agar hasilnya 1/81, berarti pangkat negatif 4. Sama yang ini 10 pangkat berapa agar hasilnya 10.000, berarti pangkat 4. Sekarang kita ke sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma berikut berlaku dengan syarat P-nya lebih dari 0 dan P juga tidak sama dengan 1, A, B lebih dari 0, dan Mn anggota bilangan real. Sifat yang pertama, P log A kali B itu sama dengan P log A ditambah P log B. Kemudian sifat yang kedua, P log A per B itu sama dengan P log A dikurang P log B. Sifat yang ketiga, kalau P log A pangkat N itu sama dengan N dikali P log A. Kemudian yang keempat, A log B itu sama dengan P log B dibagi P log A. Kemudian sifat yang kelima, 1/A log B itu sama dengan B log A. Berikutnya sifat yang keenam, A pangkat N log B pangkat M itu sama dengan M/N A log B. Yang ketujuh, A berpangkat A log B itu sama dengan B. Kemudian yang ke-8, P log 1 sama dengan 0. Yang ke-9, A log A sama dengan 1. Sifat yang terakhir yang ke-10,
P log A dikali dengan A log B itu sama dengan P log B. Nah, ini 10 sifat logaritma harus dipahami karena ini kalian gunakan nanti untuk menjawab soal-soal logaritma. Oke, kita ke contoh soalnya. Tentukan nilai berikut. Yang A, 3 log 81. Artinya 3 pangkat berapa agar hasilnya 81. Oke, kita 3 kali 3 itu 9, kali 3 27, masih kurang ya. Kali 3 81. Oh, berarti ada berapa tiganya? 1, 2, 3, 4. Berarti 3 pangkat 4. Nah, maka 3 log 81 ini sama dengan 4. Karena ingat, logaritma itu adalah mencari nilai pangkat dari basisnya ini. Jadi 3 log 81 itu sama dengan 4. Kemudian yang B, 2 log 24 ditambah 2 log 3 dikurang 2 log 9. 2 log 24. 2 pangkat berapa agar hasilnya 24? Bisa tidak? 2 kali 2 4, kali 2 8, kali 2 16, kali 2 32. Oh, tidak ada. Makanya ini kita gunakan sifat yang sudah dijelaskan di awal tadi. Ada 10 buah sifat. Itulah yang dipakai untuk menjawab soal yang tidak bisa diselesaikan secara langsung. Nah, lihat di sini 2 log 24 ditambah 2 log 3 dikurang 2 log 9. Lihat basisnya sudah sama. Berarti kita bisa gunakan sifat yang mana? Ya, sifat 1 dan sifat 2. Jadi ini digabung sekaligus 2 sifat untuk menyelesaikan soal yang B ini ya. Lihat, penjumlahan jadi perkalian, pengurangan menjadi pembagian. Nah, lihat berarti ini memakai sifat 1 antara 2 log 24 dengan 2 log 3, kemudian ini memakai sifat 2. Maka ini boleh ditulis 2 log 24 dikali 3 dibagi dengan 9 karena dia kan kurang-kurang bagi. Nah, tinggal seperti itu saja. Jadi 2 log 24 dikali 3 72. 72 dibagi 9 adalah 8. Nah, 2 log 8. Nah, ini bisa kita tentukan nilainya. 2 pangkat berapa agar hasilnya 8? Berarti 2 dikali 2 4, dikali 2 8. Oh, berarti 2 log 8 itu adalah 3. Nah, jadi 2 log 24 ditambah 2 log 3 dikurang 2 log 9 sama dengan 3. Inilah penggunaan sifat agar kita memudahkan menjawab soal-soal yang tidak bisa dijawab secara langsung. Sekarang ke contoh berikutnya yang C, 25 log 1 per 125. Ini boleh dirubah bentuknya. 25 itu kita rubah menjadi 5 pangkat 2, kemudian 1 per 125, yang 125 itu 5 pangkat 3. Nah, ini ingat sifat bilangan berpangkat yang pernah dipelajari sebelumnya. Kalaunya 1 per A pangkat M itu boleh kita tuliskan menjadi A pangkat min M ya. Berarti ini 1 per 5 pangkat 3 itu boleh dituliskan menjadi 5 pangkat negatif 3 atau pangkat min 3. Nah, ini menggunakan sifat yang keenam. Kalau A pangkat N log B pangkat M itu sama dengan M per N A log B. Ini berarti M-nya adalah negatif 3, kemudian N-nya 2. Berarti negatif 3 per 2 ya kan. A log B berarti 5 log 5. Ingat, 5 log 5 itu bisa ditentukan nilainya. 5 pangkat berapa agar hasilnya 5? Berarti pangkat 1, atau boleh menggunakan sifat 9. Kalau A log A itu sama dengan 1. Jadi negatif 3 per 2 dikali dengan 1 berarti tetap negatif 3 per 2. Kemudian yang D, 4 log 9 dikali 3 log 125 dikali 25 log 16. Nah, ini bagaimana? Oh, karena ini perkalian, ada kan sifat yang ke-10. Kalau
P log A dikali A log B sama dengan P log B. Berarti bagaimana caranya kita merubah bentuk soal ini ke sifat yang ke-10 agar A ini bisa kita hilangkan. Jadi agar sama dia. Jadi di sini usahakan 3 karena di sini basisnya 3, berarti numerusnya ini kita rubah juga menjadi 3, sama juga di sini. Oh, berarti di sini bisa dirubah menjadi 5, ini juga 5. Bagaimana caranya? Oke, berarti 9 itu bisa kita rubah menjadi 3 pangkat 2. Kemudian 125 bisa kita rubah menjadi 5 pangkat 3. Yang 25 ini juga kita rubah bentuknya menjadi 5 pangkat 2. Kemudian 16 boleh kita ubah menjadi 4 pangkat 2. Kita ingat lagi sifat yang ketiga, kalau P log A pangkat N itu sama dengan N dikali P log A. Berarti ini menggunakan sifat ketiga, kemudian ini juga menggunakan sifat yang ketiga. Yang ini boleh gunakan sifat yang keenam ini tadi. Nah, kalau ini berarti gunakan sifat ketiga, berarti 2 boleh ditaruh ke depan ya kan, ini. P log A pangkat N, maka menjadi N dikali P log A, berarti si N-nya, berarti yang ini N-nya itu adalah 2, berarti 2 dikali P log 3. Kemudian dikali lagi dengan yang ini masih menggunakan sifat yang ketiga ini. Jadi 3 ke depan kan, jadi 3 dikali 3 log 5. Kemudian ini menggunakan sifat yang keenam, berarti M per N. M-nya 2, N-nya 2, berarti 2 per 2, 5 log 4 sisanya. Nah, ini maka boleh kita ambil angka-angkanya, jadi 2, 3, kemudian kalau 2 per 2 ini 1, tidak usah lagi, abaikan saja. Kemudian berarti sisanya adalah 2 dikali 3, 6, jadi tersisa 4 log 3, 3 log 5, 5 log 4. Kembalikan ke sifat 10. Kalau P log A, A log B itu menjadi P log B. Berarti ini kan 3, 3, 5, 5. Berarti habis dia, sisa 4 log 4. Maka 6 dikali 4 log 4 itu adalah 1. Berarti 6 dikali 1 hasilnya adalah 6. Oke, kita ke contoh yang kedua. Jika diketahui log 2 sama dengan 0,3010 dan log 3 sama dengan 0,4771, tentukan nilai berikut. Ada 3 pertanyaan. Yang A, log 12, yang B, log 0,125, dan yang C, 2 log 9 ditambah 3 log 10. Oke, kita coba selesaikan untuk yang A dulu, log 12. Nah, kalau melihat soal seperti ini, kalian itu mengarahkan pertanyaan ke yang diketahui di soal. Jadi 12 diarahkan ke yang diketahui log 2 dan log 3. Maka 12 itu boleh kita rubah menjadi 2 kali 2 kali 3. Karena kan 2 kali 2 4, kali 3 12. Nah, ini gunakan sifat yang pertama. Kalau P log A kali B itu sama dengan P log A ditambah P log B. Berarti kali jadi tambah atau jadi jumlah. Maka ini boleh kita tuliskan log 2 ditambah log 2 ditambah log 3. Nah, sudah, tinggal mengganti dengan nilai yang diketahui di soal tadi. Log 2 adalah 0,3010, kemudian log 3-nya adalah 0,4771. Tinggal dijumlahkan semua, maka didapatkanlah hasilnya. Dijumlahkan itu akan jadi 1,0791. Maka log 12 itu sama dengan 1,0791. Sekarang yang B, log 0,125. Nah, bagaimana ini? Ini boleh kita jadikan pecahan ya. Jadi log 0,125 itu kan sama dengan 125 per 1000. Nah, ini boleh disederhanakan, sama-sama dibagi dengan 125, maka itu sama dengan 1/8. Jadi 125 bagi 125 itu 1, kemudian 1000 dibagi 125 itu 8. Nah, ini kita ingat
boleh kita ganti dengan kita jadikan dia bilangan berpangkat 8 ini. Jadi 8 itu boleh jadi 2 pangkat 3 ya kan. Kemudian ingatkan lagi kalau 1/A pangkat M itu sama dengan A pangkat negatif M. Nah, jadi ini boleh 1/2 pangkat 3 itu akan kita rubah menjadi 2 pangkat negatif 3. Nah, sudah sampai di sini, tinggal sifat yang mana lagi kita pakai logaritma? Berarti sifat yang ketiga. P log A pangkat N itu sama dengan N dikali P log A. Berarti negatif 3 dikali dengan log 2. Nah, sudah ke bentuk yang diketahui, maka negatif 3 dikali log 2 sama dengan 0,3010. 3 kita kalikan, negatif 3 dikali 0,3010 itu adalah negatif 0,903. Selesai untuk yang D. Oke, ke C ya. Yang C 2 log 9 ditambah 3 log 10. Nah, kalau melihat soal ini, padahal yang diketahui di soal itu adalah untuk basis 10, sedangkan ini basisnya tidak 10. Jadi kita arahkan ke basis 10. Maka untuk yang 2 log 9 kita gunakan sifat keempat ya. Jadi A log B sama dengan P log B per P log A. Kemudian untuk yang 3 log 10 ini karena yang diketahui di soal itu adalah basisnya 10 dan numerusnya 3, sedangkan yang ini kan basisnya 3, numerusnya 10, berarti harus ditukar tempatnya, berarti bisa gunakan sifat yang kelima. Jadi kalau B log A itu boleh dirubah menjadi 1/A log B. Nah, ini 2 log 9 kita gunakan sifat 4, maka akan berubah menjadi B-nya itu adalah 9 dan A-nya adalah 2. Berarti P log B berarti P log 9. P-nya kan kita inginkan 10 ya, karena diketahui di soal basisnya 10. Kalau basis 10 itu tidak ditulis, jadi tidak perlu ditulis di sini. Jadi log 9 dibagi dengan log 2. Kemudian ini berdasarkan sifat 5, B log A itu sama dengan 1 per, tinggal ditukar letaknya jadi 3 log 10 menjadi 10 log 3. Ingat, di logaritma basis 10 itu tidak perlu dituliskan. Nah, sudah sampai di sini. Lihat bentuknya, log 3-nya sudah diketahui di soal tadi, log 2-nya juga sudah diketahui, tinggal ini aja lagi. Bisa kita arahkan ke yang diketahui, bisa kita rubah 9 itu menjadi 3 pangkat 2. Nah, log 3 kan sudah diketahui tadi kalau 0,4771, jadi boleh saja kita ganti langsung nilainya. Kemudian yang ini berdasarkan sifat yang sifat 3 itu P log A pangkat N itu sama dengan N dikali P log A, berarti ini 2 dikali dengan log 3 ya kan. Kalau ini sudah dicari hasilnya jadi 1 per 0,4771 itu adalah 2,0960. Nah, tinggal mengganti angka-angka yang diketahui di sini saja. Jadi 2 dikali log 3-nya itu adalah 0,4771 dan log 2-nya adalah 0,3010, maka tinggal kita hitung. 2 dikali 0,4771 itu adalah 0,9542. Kita bagi dengan 0,3010 itu hasilnya 3,1701. Ditambah dengan 2,0960 hasilnya adalah 5,2661. Nah, sudah selesai kita bahas logaritma. Terima kasih atas segala perhatiannya. Apapun itu, jika berusaha pasti bisa.